Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal dengan tema 1. Perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama di sini saya akan menyampaikan materi tentang tema yang pertama, yaitu perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Di sini perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 yaitu investasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengatasi dampak COVID terhadap ekonomi. Kepercayaan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama investasi, kedua pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal, yang ketiga inflasi. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama investasi. Hal ini didorong oleh menariknya imbal hasil surat berharga negara. Selisih imbalan antara surat berharga negara dan US Treasury Bond 10 tahun mencapai 7,1% atau 713 berbasis poin yang didorong dengan membaiknya premi resiko yang tercermin dalam indeks volatilitas pasar keuangan. Indeks ini sempat mencapai puncak di 83,2 pada minggu kedua dan ketiga Maret, kemudian turun ke angka 43,8 di bulan April. Dari sinilah kepercayaan diri nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berangsur-angsur prima. Upaya Bank Indonesia mengawal rupiah ke level 15 ribuan mulai membuahkan hasil. Yang kedua yaitu pergerakan rupiah yang dipengaruhi fundamental dan teknikal. Nilai tukar rupiah masih undervalued ini jika diperhatikan faktor fundamental diantaranya inflasi rendah dan terkendali di 3+-1%. Kemudian faktor baruan kebijakan Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait termasuk stimulus fiskal dan moneter. Sedangkan secara teknikal rupiah dipengaruhi penurunan harga minyak dunia, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, serta faktor geopolitik seperti isu Korea Utara dan pembukaan lockdown USA. Di domestik, rupiah akan sangat berpengaruh pada langkah penanganan COVID-19 termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diprediksi lebih rendah dari sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh datangnya masa panen di bulan April dan Mei. Pemerintah yang rendah akibat pandemi, terkendalinya ekspektasi inflasi dan langkah kebijakan pengendalian inflasi. Mulai dari pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas hingga ekonomi meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan.
Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya yaitu dari angka penerimaan negara, yaitu pajak dan utang. Akhir Mei 2020, realisasi pajak baru 444,6 triliun rupiah, jauh dari target APBN yaitu dengan angka 1,254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diungkit, jalan operasional negara kian sempit. Utang jadi keniscayaan atau jalan keluar. Masih memakai data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah di waktu yang sama sudah mencapai 367,3 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. New normal di dunia bukan hanya dari kebiasaan kesehatan. New normal ekonomi adalah saat semua negara di dunia diprediksi tumbuh negatif. Tetapi langkah harus terus diayun. Anggaran 2021 mulai dirancang matang. Kepala Bank Ekonomi Permata, yaitu Bapak Joshua Pardede, juga menghitung ekonomi dengan pesimistis. Kuartal 2 Indonesia akan tumbuh minus 2 sampai 3%, sedangkan sampai akhir tahun 0% sampai 0,5%. Selama ini jiwa menyumbang pertumbuhan ekonomi sampai 50%. Lebih dari separuhnya berasal dari konsumsi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dengan nilai 5.000 triliun rupiah. Pajak kini sulit digapai, utang jadi jalan pintas. Pelaku pasar ekonomi meminta pemerintah tetap berhati-hati dan berjalan pada pengalaman buruk Amerika Serikat. Kecepatan pemulihan ekonomi akan bergerak sejajar dengan keberhasilan pemerintah menekankan laju COVID. Ekonomi dan dunia usaha juga meminta pemerintah lebih cepat memitigasi potensi resesi agar efek domino dapat segera dihindari. Baik, kita masuk ke tema kedua, yaitu dampak pandemi terhadap ekonomi. Dampak pandemi virus ekonomi atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bukan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Indonesia. Ekonomi secara global dipastikan melambat, menyusul menetapkan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia sendiri, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekankan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Bapak Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home atau WFH. Dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Industri terkena dampak. Yang pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK.
sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing serta retail non-makanan yang sepi pengunjung, sehingga potensi pendapatan pariwisata juga akan berkurang. Yang kedua, tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Dampak yang kedua yaitu di tingkat keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda. Uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik atau kertas dan logam yang bisa dipegang, dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah turunnya ekonomi negara Cina, sehingga negara Indonesia terkena imbasnya karena negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat Cina yang masih panas, dan sekarang 1 dolar Amerika Serikat telah mencapai sekitar 16.466 rupiah per 25 Maret. Dampak yang ketiga yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatnya daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu social distancing atau pembatasan sosial adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksud untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit ini. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Yang kedua yaitu pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapatkan fasilitas pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 ditanggung pemerintah. Yang ketiga, kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di antaranya kelonggaran pembayaran kredit hingga 1 tahun. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan insentif itu juga dengan menurunkan bunga. Meskipun begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar rupiah. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir taksi. Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah didapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Selanjutnya yaitu subsidi listrik, merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah mulai berjalan sejak 1 April dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Rincian pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24 juta pelanggan rumah tangga, 440 VA mendapatkan listrik gratis. Selanjutnya 7 juta rumah tangga, 900 VA bersubsidi mendapatkan diskon pembayaran listrik 50% selama 3 bulan. Kebijakan ini diperuntukkan bagi rakyat miskin. Selanjutnya yang terakhir ini adalah belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah selama masa pandemi ini. Tidak ada batasan spesifik materi belajar apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Hal ini karena akses atau fasilitas belajar yang dimiliki masing-masing siswa di rumah tidaklah sama. Untuk menunjang proses kegiatan belajar dari rumah ini, Kemendikbud sudah melakukan kerjasama dengan beberapa provider telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, dan XL untuk memberikan kuota edukasi untuk mengakses aplikasi atau website belajar. Ya, sekian presentasi saya dalam 2 tema tadi, yaitu tentang perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan dampak pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.